Halo audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan Perempuan Sukses di Tanah Air. Dalam rangka Hari Kartini, Women's Obsession akan mengangkat tema Sri Kandi Tangguh 2022. Pagi hari ini kami akan mewawancarai Dr. Ayu Widyaningrum, owner dari Widya Klinik Estetik. Mari kita simak perbincangan berikut ini. Halo Dr. Ayu, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, Mbak. Alhamdulillah baik. Ya, sedang puasa ya hari ini ya? Insya Allah puasa ya. Nah, kita bincang-bincang sebentar ya Bu Dokter ya terkait Boleh. Yuk, mari. ya terkait dengan edisi Kartini kita kali ini di tahun ini yang bertema Sri Kandi Tangguh 2022 ya. Nah, Bu Dokter, Kartini itu kan telah memberi inspirasi ya terhadap perempuan Indonesia, khususnya tidak hanya kesetaraan gender, tapi juga dalam pendidikan. Kalau di daerah Bu Dokter di Banjarmasin ya, seperti apa sih pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh perempuan-perempuan di sana? Sebenarnya kalau di Banjarmasin sejak dulu saya waktu SMP ataupun SD ya sampai saya ke jenjang fakultas itu memang tidak ada lagi kesetaraan gender ya. Jadi mereka itu tetap siapa yang paling unggul ya is okay ya. Jadi prestasi itu tidak hanya untuk laki-laki, jadi perempuan juga di sana di partisipasi untuk prestasinya tuh sungguh luar biasa dan persaingannya itu secara bebas gitu. Oke, berarti memang kesetaraan gender di sana sama ya. Ya, Lalu sama. bagaimana dengan pendidikan? Apakah di sana mereka ingin meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk perempuan? Ya, benar. Tidak usah jauh, saya saja yang latar belakang dari keluarga yang menurut saya tidak menyangka sampai detik ini, kami tetap pendidikan nomor satu gitu, karena pendidikan inilah yang nantinya membuat seorang wanita itu bisa berkarya dan sukses dalam ilmu pengetahuan dan karirnya seperti itu. Iya. Lalu bisa cerita dok, bagaimana cara dokter meraih kesuksesan ya, tipsnya untuk perempuan-perempuan di tanah air? Kesuksesan yang saat ini adalah tidak lepas dari didikan seorang ibu menurut saya, karena ibu itu mempunyai peranan sangat penting dalam keluarga. Jadi lebih kayak disiplin, kemudian ulet, ya tekun, rajin seperti itu. Karena anak perempuan biasanya dia lebih fokus pada belajarnya karena dia lebih telaten ya dibandingkan saya sendiri kan mempunyai anak laki-laki. Kita melihat contohnya anak laki-laki saya itu kayak terkadang tidak fokus. Jadi perempuan ini terkadang lebih fokus dan dia bisa membagi gitu. Jadi seorang perempuan ini hebatnya dia bisa membagi memanajemen selain waktunya, dia juga bisa memanajemen segala hal gitu. Jadi semuanya itu bisa tercapai ya. Jadi kalau misalnya sampai detik ini tuh tetap harus kerja keras ya, kemudian disiplin, telaten dan juga sabar. Kenapa? Karena sabar dalam suatu karir itu pasti ada naik turunnya. Jadi sabar menurut saya juga langkah-langkah yang besar, apalagi sejak pandemi ini gitu. Iya dok. Bagaimana dengan makna kecantikan bagi perempuan-perempuan di daerah ibu ya selama ini? Apakah penting bahwa itu harus luar dan dalam? Sebenarnya kecantikan seorang perempuan menurut saya memang harus diikuti luar dan dalam. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kalau di dalam itu artinya secara psikologis ya Kak ya, psikologis dari jiwanya, tingkat stresnya itu mempengaruhi kecantikan di luar. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hormon akhirnya. Hormon ini mempengaruhi pola dari elastisitas kulitnya segala macam. Kalau kecantikan luar kita bisa dapatkan dari mungkin pemakaian skincare, kemudian perawatan seperti laser, botox, filler. Tetapi yang paling penting jika itu semua sudah dilakukan tetapi tidak balance dengan secara psikologinya, jiwanya gitu ya, itu juga akan mempercepat terjadinya penuaan dini seperti itu. Jadi untuk seluruh ibu Indonesia atau wanita Indonesia, jadi kita harus paham bahwa secara psikologi kita harus bisa memanajemen dan kita juga tidak boleh
sebagai seorang perempuan mungkin saking sibuknya ya tidak merawat diri. Nah, menurut saya juga tidak boleh karena perempuan ini harus bisa memanajemen semua itu gitu. Iya, jadi penting ya keluarga. Iya. Dok. Program seperti apakah yang sedang tren yang ditawarkan ke perempuan? Saat ini kita sedang di klinik kami, satu-satunya Widya Estetik itu kita lagi mengembangkan embryonic cell dan infus autologous stem cell. Infus autologous stem cell adalah infus yang digunakan untuk meregenerasi jaringan tubuh baik dari dalam maupun luar ya. Dia yang fungsinya untuk elastisitas kulit, pengganti kolagenasi dan booster untuk pembentukan dari perbaikan jaringan selain di dalam sistemik yaitu organ hepar atau pankreas dan dia juga memperbaiki sistem dari jaringan regenerasi sel pada kulit. Sistem autologous stem cell ini diambil dari darah pasien yang nantinya akan diolah di klinik, kemudian stem cell-nya akan dimasukkan lagi melalui IV line atau infus. Nah, selain itu biasanya kita campurkan sedikit antioksidan untuk menunjang whitening pada tubuh pasien. Berikutnya adalah kita kembangkan embryonic cell. Nah, embryonic cell ini biasanya kita dapatkan dari Jerman. Fungsinya adalah untuk menunda menopause. Embryonic cell terdiri dari 3 item, yaitu embryonic cell yang disuntikan di daerah lengan untuk menunda menopause. Jadi dia memperbaiki seperti disfungsi seksualitas pada perempuan, kemudian memperbaiki kualitas reproduksinya, dan memperbaiki barrier kulitnya. Kemudian yang kedua adalah embryonic cell yang menggunakan infus. Jadi di IV line itu biasanya berkaitan dengan whitening pada kulit pasien. Terakhir itu adalah embryonic cell yang disuntikkan langsung pada wajah menggunakan injeksi intradermal ya. Fungsinya adalah untuk kerutan, kemudian whitening dan dia anti agingnya bagus seperti itu, Kak. Ya, jadi semua ini aman ya dok ya untuk aman perempuan. Dan kenapa saya bilang aman karena embryonic cell itu adalah dari sel-sel plasenta janin yang diambil dari sel blastnya yang diambil ya, makanya dia embryonic cell, sel blastnya yang kemudian dimasukkan lagi ke tubuh pasien. Menurut saya basically sebenarnya dari manusia ke manusia itu cukup tingkat alerginya cukup rendah ya dibandingkan dari buatan hewan ke manusia ya seperti itu, Kak. Oke, berarti kalau untuk perempuan yang sudah menopause itu bisa dibantu ya dalam hal ini. Iya, pramenopause juga sekarang gini Kak, banyak kasus itu kita agak menyimpang dari estetik tetapi ini memang sangat signifikan terjadi pada kalangan wanita yang sudah mempunyai anak ataupun sudah melakukan kontrasepsi, yaitu terjadi disfungsi seksualitas. Nah, itu membantu sekali embryonic cell untuk supaya dia produktivitasnya terhadap pasangan dan kualitas hidupnya jauh lebih baik seperti itu. Ya, kira-kira berapa lama treatment itu dilakukan, dok? Itu 1 kali itu bertahan bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya efek dari injeksinya masih bagus, tidak perlu diulangi lagi. Oke, berarti kira-kira setahun 2 kali, sekali? Cukup 1 tahun 2 kali ya. 2 kali. Iya. Dan itu saya gunakan dikarenakan saya sudah angkat rahim dan itu efektivitasnya juga sangat bagus ya untuk pasien-pasien yang pernah atau sudah melakukan pengangkatan rahim pada dirinya, khususnya wanita. Iya, iya. Lalu ada treatment lain, dok, untuk perempuan-perempuan yang mungkin usianya sudah setengah, maksudnya sudah kalau sudah 45 tahun ke atas karena adanya perubahan dari struktur tulang tengkorak atau struktur dari anatomi wajah ya, berkaitan dengan fungsi lemak atau tumpukan lemak di wajahnya yang mulai berkurang, kemudian fungsi ototnya yang mulai kendor dan terjadinya suatu pengeroposan pada tulang tengkorak, biasanya tetap kita tunjang dengan perawatan botok, benang, dan filler. Karena memang itu yang dibutuhkan oleh para wanita yang usianya 45 tahun ke atas. Dok, bagaimana jika misalnya seorang pasien takut dengan jarum?
kita ada alternatif lain, yaitu kita biasanya pakai laser ultraformer. Hanya saja menggunakan laser ultraformer itu tidak sesignifikan dengan tindakan invasif seperti botok dan filler. Ya, kalau laser ultraformer dia sifatnya hanya sementara. Nah, itu kita jelaskan lagi kepada pasien. Karena tidak mau kita mindsetnya, terkadang beberapa pasien itu mindsetnya, oh saya pengennya dok, misalnya nih di ultraformer udah langsung kenceng berapa tahun, itu tidak bisa. Yang dia bertahan lebih lama adalah memang thread lip, botok, dan filler, seperti itu. Iya, iya, tapi itu bisa sebagai alternatif ya. Oke. Iya, iya. Lalu dok, secara bisnis kecantikan ya, di tengah pandemi, seperti apa sih kiat dokter mencari solusinya? Tentunya kan dokter sendiri harus memikirkan jalannya bisnis ini ya, di bisnis kecantikan, dokter mengatur cash flow-nya. Pada saat pandemi, terus terang yang menjadi kendala saya adalah pendidikan saya banyak tertunda ya Kak ya, karena menurut saya mencari karena tantangan saya adalah harus mencari inovasi baru. Bagaimana cara mencari inovasi baru? Tentu saja saya harus melihat skala internasional. Apa sih sekarang yang berkembang di dunia ya? Tidak lagi secara nasional. Karena kalau misalnya kita mencari sesuatu yang dia skalanya besar, itu akan memicu inovasi baru yang belum pernah ada di Indonesia. Itu kendalanya. Karena kemarin kan kendalanya masih ada karantina segala macam ya, dan ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan negara Indonesia untuk masuk ya karena pandemi. Nah, yang kedua adalah biasanya itu pasien pada saat COVID itu takut dia ya, jadi takut untuk perawatan. Nah, di situ mungkin omset dari perawatan kan turun ya, karena dia terlalu takut gitu. Terus yang kedua, ada beberapa pasien nih yang dia terlalu super higienis banget ya, sampai saya disemprot itu juga ada ya. Jadi ya aneh-aneh sih ya. Aneh-aneh ya. Jadi padahal kalau misalnya saya berpikir kita tahu virus, terkadang edukasi kepada pasien itu membuat susah sekali ya. Susah untuk pasien itu mengerti kalau pasien ini terlalu takut. Mungkin mereka traumanya adalah mungkin ada salah satu keluarga mereka yang meninggal karena COVID waktu itu ya. Jadi dia trauma sampai kemana-mana, sampai detik ini dia masih menyemprot orang di sekitarnya ya, tanpa tanpa mereka itu tahu nggak mereka itu yang sekitarnya itu tersinggung atau tidak ya gitu. Padahal mereka sudah vaksinasi lengkap. Seperti itu sih. Jadi omset yang turun adalah pada saat tindakan ya, karena kadang pasien cuma konsul dan krim atau misalnya obat saja. Ya. Seperti itu. Tetapi di situ saya harus untungnya ada web seminar. Dari web seminar memang sih kalau web seminar kekurangannya adalah tidak praktikal. Nah, praktikal ini yang menurut saya lebih efisien. Kalau kayak web seminar dari internasional kan kita cuma tahu produk, set efeknya apa, seperti itu. Nah, dari situ aja kita mengembangkan inovasi baru yang memang safety. Karena kan tidak ada practical testnya, Kak. Gitu. Ya, tapi situasi di sana sendiri sudah membaik ya? Saat ini sih sudah sangat membaik, bahkan kan untungnya pemerintah ini dia cepat ya Kak ya, jadi kalau misalnya butuh kayak vaksinasi booster itu tidak perlu antri, di mana-mana sudah ada gitu. Jadi itu sudah mulai seperti normal lagi jadinya. Berarti sepanjang tahun 2022 ini sudah kembali normal Kak? Iya, berangsur-angsur kembali normal. Tetapi persaingan sekarang kan banyak klinik estetik yang berkembang di Banjarmasin. Jadi itu lagi menjadi tantangan kami untuk bagaimana dan mencari sesuatu yang berbeda dari klinik-klinik lain. Inovasi apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Iya, karena ini merupakan bisnis yang potensial ya dok ya. Jadi ada persaingan lagi ya. Iya, benar. Ya. Bagaimana nih kiat dokter untuk tetap bisa meraih pasar di sana, dan kira-kira pendidikan apa lagi yang ingin dokter raih ke depannya? Ini rencana kita akan tetap ada bulan Juni kita terbang ke Eropa untuk pendidikan master lagi mengenai stem cell ya. Stem cell yang memang mau saya kembangkan dan belum ada ya, dan bagaimana caranya kita stem cell ini kan kalau di Jakarta mahal ya Kak ya. Tapi stem cell ini saya lebih kembangkan untuk dermatologi supaya dia semua kalangan juga bisa merasakan apa itu stem cell dan cost-nya tidak terlalu mahal, tetapi fungsinya itu sangat bagus untuk anti-aging. Itu yang mau kita lakukan. Terus yang kedua nanti kita juga akan terbang ke
daerah Abu Dhabi atau Dubai. Berikutnya kita akan terbang nanti ke daerah Australia dan Jerman untuk studi lagi mengenai vagina, ya. Kita akan mengembangkan terapi untuk vagina, memperbaiki vagina. Kemudian nanti kita akan kalau thread lip atau facelifting sudah kita upgrade sebelumnya, yaitu di tahun 2019. Yang menurut saya itu cukup karena perkembangan dari botok, benang, filler ya hampir sama, tidak beda jauh gitu kalau untuk botok filler. Jadi kita lebih apa sih yang belum ada gitu. Jadi kita akan mencari apa yang belum ada, nah itu kita akan kembangkan gitu. Ya, jadi supaya semakin lengkap ya. Iya, benar. Treatment-treatment yang ada di klinik dokter ya. Ya. Gimana dok cara meraih kesuksesan di pekerjaan, bisnis dan keluarga ya, karena kan dokter tampaknya tahun ini akan aktif lagi untuk berkeliling mencari tambahan ilmu pengetahuan. Dari awal saya sudah pernah bilang bahwa dokter ataupun pekerjaan saya di klinik itu hanya sebatas pekerjaan, itu bukan sesuatu yang utama. Utama saya adalah tetap membimbing anak saya di rumah ya. Jadi pada saat saya sudah selesai bekerja, itu tadi manajemen waktu. Pada saat saya sudah bekerja, saya tidak akan pernah memikirkan untuk berleha-leha, mid time waktu saya itu saya tidak mau, Kak. Jadi pada saat sudah selesai bekerja ya waktu saya buat anak dan keluarga. Ya. Bagaimana dokter tidak bosan dengan aktivitas itu? Tidak. Karena nanti pada saat saya pendidikan, disitulah waktunya saya menikmati. Ya, setelah selesai pendidikan, saya menikmati dengan bagaimana caranya me time, traveling. Ya, melihat sesuatu yang berbeda seperti itu. Me time saya bukan kayak misalnya mohon maaf luluran spa ya, seperti itu tidak, karena menurut saya itu membuang waktu. Apalagi misalnya me time kita gunakan untuk arisan, bersosialita, itu menurut saya itu membuang waktu, karena saya tidak mau di usia saya yang saat ini dan anak-anak saya yang masih kecil, saya kehilangan waktu bersama mereka, tidak melihat tumbuh kembang mereka. Menurut saya itu sia-sia. Jadi manajemen waktu, waktunya saya bekerja, pada saat saya pulang, saya tetap dengan anak-anak dan menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka mau kemana ya, ya ayo gitu. Iya, iya. Jadi memang keduanya tidak boleh Iya, benar. Harus seimbang ya. Iya. Iya dok. Bagaimana dengan pesan dokter terhadap perempuan di tanah air dan juga yang berkeluarga, khususnya di Ramadan ini ya, supaya terhindar dari COVID dan untuk wanita Indonesia di bulan suci Ramadan ini, tetap luangkan waktumu untuk keluargamu saat sahur dan berbuka puasa, dan jangan lupa mengonsumsi vitamin pada saat bersahur dan berbuka puasa. Karena meskipun kita sudah divaksinasi lengkap, tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa terpapar oleh virus COVID. Dan selalu berpikir positif, artinya jangan terlalu takut ya, karena meskipun COVID itu bisa, namun masih bisa sembuh ya, tidak semua kasus COVID meninggal dunia ya. Jadi jaga daya tahan tubuh, yang penting hidup sehat ya. Kemudian tidur yang cukup pada saat setelah sholat tarawih, menurut saya cepat tidur, jangan terlalu bermalam-malam buat ibu-ibu ya, dikurang-kurangi sedikit nonton film Koreanya ya, sehingga manajemen waktu untuk tidurnya bagus ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat sahur dan pada saat Ramadan ini, itu kita biasanya kekurangan atau dehidrasi. Nah, itu menyebabkan terjadinya kekeringan pada kulit. Jangan juga lupa untuk selalu mengenakan skincare yang memang dia cocok dengan kulit Anda, dan lakukan perawatan-perawatan yang memang menunjang untuk barrier kulit Anda semakin kelihatan glowing, kenyal, dan awet muda sesuai porsinya masing-masing. Ya, berarti kalau menjelang hari raya kita bisa ikut treatment apa nih di tempat dokter supaya cantik?
Oke, pada dasarnya treatment seperti botok, filler, benang, kemudian infus whitening, booster untuk stem cell itu semuanya tidak membatalkan puasa. Jadi itu boleh dilakukan ya. Bahkan laser juga boleh dilakukan. Tetapi sarannya melakukan perawatan itu adalah di pagi hari sampai siang hari karena mepet dengan waktu buka puasa. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter atas bincang-bincang kita pagi Sama-sama, hari ini ya. Jadi kita bisa Mbak. dapat insight bagaimana supaya di hari Kartini dan hari Ramadan dan hari Raya Lebaran ini kita bisa tampil cantik luar dan dalam. Oke, terima Terima kasih. kasih dokter. Terima kasih, Selamat Mbak. pagi. Pagi, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.